Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raga Mujahidin dengan NPM 24070510015. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasi set instruksi. Jadi, kali ini saya akan, menjelaskan tentang instruksi dasar yang menjadi fondasi dari semua operasi yang dilakukan oleh komputer. Pemahaman tentang operasi set instruksi akan membantu Anda menulis program yang lebih efisien dan efektif, sehingga Anda dapat memanfaatkan sepenuhnya kemampuan komputer dalam menyelesaikan berbagai tugas. Nah, di sini ada pengertiannya ya, dari set instruksi komputer. Yang pertama definisinya, set instruksi komputer itu adalah, kumpulan instruksi dasar yang dapat dieksekusi oleh komputer. Kemudian ada perannya, set instruksi komputer itu dia merupakan dasar dari semua program komputer ya. Itu ada contohnya, beberapa contohnya itu ada kayak misalnya load, load itu memuat data dari memori ke register, itu store, menyimpan data dari register ke memori, itu ada add, menambahkan 2 nilai, subtract itu mengurangkan 2 nilai atau sub ya. Itu jam itu melompat ke alamat instruksi tertentu. Itu branch, branch itu melompat ke alamat tertentu berdasarkan kondisi tertentu. Nah, di sini ada pentingnya memahami operasi set instruksi ya. Yang pertama itu pengembangan perangkat lunak. Dengan memahami instruksi yang tersedia, pengembang dapat menulis program yang lebih efisien dan efektif. Mereka dapat memilih instruksi yang paling sesuai untuk setiap tugasnya. Yang kedua ada optimasi kinerja. Pengembang yang memahami operasi set instruksi dapat mengoptimalkan kinerja program dengan menggunakan instruksi yang lebih efisien. Yang ketiga itu pemahaman arsitektur komputer. Memahami operasi set instruksi membantu pengembang dalam memahami arsitektur komputer secara lebih mendalam. Nah, kemudian yang selanjutnya ada proses eksekusi instruksinya ya. Jadi yang pertama itu dia ada pengambilan atau fetch. Jadi komputer itu mengambil instruksi dari memori ke dalam register instruksi. Proses ini melibatkan pembacaan data dari alamat memori yang berisi instruksi yang akan dieksekusi. Kemudian yang kedua ada decode atau dekode ya. Komputer menerjemahkan instruksi yang telah diambil ke dalam bentuk yang dapat dipahami oleh unit eksekusi. Seperti misalnya kita menginputkan nilai desimal, kemudian oleh komputer diubah ke biner ya. Kemudian ada eksekusi atau execute. Komputer itu ngejalanin instruksi yang telah decode, terus tuh melakukan operasi yang diperlukan dan mengubah status komputer sesuai dengan instruksi tersebut. Proses ini melibatkan penggunaan unit eksekusi untuk menjalankan operasi-operasi dasar yang telah di-decode. Jadi di kanan ini ada contohnya ya. Jadi ALU itu dia menerima fetch-nya, pengambilan datanya, instruksi. Kemudian dia di-decode, kemudian ada execute-nya di dalamnya ya. Kemudian ada kategori instruksi. Yang pertama ada aritmatika dan logika. Aritmatika itu seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan logika itu seperti AND, OR, SOR, dan NOT. Kemudian ada transfer data. Instruksi ini digunakan untuk memindahkan data antara berbagai lokasi dalam komputer seperti antara memori dan register atau antara register yang berbeda. Kemudian ada pengendalian atau kontrolnya ya. Jadi instruksi ini digunakan untuk mengontrol alur eksekusi program. Ini termasuk instruksi seperti jump, branch, dan juga call. Nah, situ ada contoh penggunaan instruksi. Yang pertama percabangan, instruksi branch if zero BRZ ya, atau biasa disebut BRZ itu digunakan untuk melompat ke alamat instruksi tertentu jika nilai register adalah 0. Kemudian ada pengulangan, instruksi loop digunakan untuk mengulangi serangkaian instruksi beberapa kali. Instruksi ini sangat berguna untuk tugas-tugas yang berulang. Kemudian ada yang ketiga itu pengambilan keputusan, yaitu instruksi BRE atau branch if equal. Digunakan untuk melompat ke alamat instruksi tertentu jika dua nilai sama. Instruksi ini memungkinkan program untuk membuat keputusan berdasarkan hasil perbandingan. Kemudian ada relativitas dalam penggunaan instruksi. Yang pertama itu memecahkan masalah kreativitas dalam penggunaan instruksi ya. Yang pertama itu memecahkan masalah kompleks. Jadi pengembang dapat menggabungkan operasi aritmatika dengan operasi logika untuk membuat algoritma yang lebih efisien. Kemudian yang kedua ada optimasi algoritma. Dengan memahami cara kerja instruksi, pengembang dapat mengoptimalkan algoritma mereka untuk kinerja yang lebih baik. Kemudian yang ketiga ada inovasi dalam pengembangan. Pemahaman yang mendalam tentang operasi set instruksi membuka pintu bagi pengembang untuk menciptakan sebuah inovasi. Jadi kesimpulannya itu memahami operasi set instruksi itu sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak yang efisien.
Instruksi memainkan peran kunci dalam menentukan kinerja dan efisiensi program. Pengembang yang memahami set instruksi dapat menulis kode yang lebih efisien, meningkatkan kinerja program, dan mengurangi penggunaan sumber daya komputer. Sebaliknya, jika kurangnya pemahaman dapat mengakibatkan kode yang tidak efisien, mempengaruhi pengalaman pengguna, dan bahkan dapat menyebabkan masalah keamanan dan keandalan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang operasi set instruksi merupakan keterampilan yang sangat berharga bagi pengembang perangkat lunak. Baik, itu saja dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.